Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan bercerita di sebuah hutan. Dipimpinlah oleh raja hutan, dan raja hutan itu mengadakan perlombaan. Dari segala penjuru hutan diundang, masing-masing hewan datang. Ketika itu perwakilan dari macam-macam hewan berdatangan ke hutan itu. Kata si raja hutan, "Aku akan mengadakan perlombaan. Barang siapa yang memenangkan lomba ini, akan aku berikan hadiah yang sangat besar. Yang pertama, akan aku berikan jodoh, atau akan aku carikan jodoh untuk dia. Apabila ia laki-laki, aku akan carikan wanita untuknya. Dan apabila ia wanita, aku akan carikan laki-laki untuknya dari sejenisnya. Kemudian aku akan sediakan keperluan hidup selama 2 tahun. Makanan, minuman, tempat tinggal, dan lain-lain selama 2 tahun. Ketika itu perlombaannya hanya satu, panjat pinang. Nah, jadi dari semua hewan-hewan yang ada di hutan, mereka semua setuju, sepakat untuk datang berlomba di sana. Disediakan 1000 batang pinang untuk dijadikan tempat lomba. Pesertanya ada banyak. Ada burung, ada ular, ada ikan, ada tupai, ada tokek, ada gajah, ada cacing, ada semut, ada kutu, ada lintah, dan binatang-binatang yang lain. Pokoknya banyak, ya. Ketika itu dimulailah dengan memberikan oli di masing-masing pohon pinang ini, ya. Tujuannya satu, agar pohon pinang ini licin dan tidak semua binatang bisa mendapatkan atau mendapat puncak dari pohon pinang itu. Kemudian dimulailah perlombaan itu. Kata sang raja hutan, "Kita mulai. 1, 2, 3. Wah, dari masing-masing hewan itu masing-masing semangat panjat pohon, panjat pinang, ya. Masing-masing semuanya panjat pinang. Kemudian setelah beberapa lama, ini pinangnya tinggi, sekitar 50 meter, ya. Ular manjat. Wah, pelan-pelan tapi pasti sudah sampai pertengahan, turun. Kemudian gajah dipeluk pohon pinangnya sama gajah. Kemudian dia naik. Wah, nggak bisa, ya kan? Pakai belalainya. Dia naik perlahan-lahan, dia jatuh lagi. Kemudian ada ikan. Ikan bingung bagaimana caranya. Dia manjat pinang itu. Kemudian dia lompat. Tetap tidak bisa. Kata sang monyet, "Ini gampang. Aku setiap hari naik pohon." Kata monyet. Dengan sombongnya monyet itu lari. Wah, lompat, naik. Ketika naik di pertengahan, monyet itu jatuh karena licin. Karena terbiasa dia manjat pohon tidak pakai oli, kali ini pakai oli. Wow, dengan semangat dia. Wow, sampai tengah, turun lagi. Sampai tengah, turun lagi. Sampai tengah, turun lagi. Wow, udah sampai puncak, disiram. Wah, disiram kan? Ketika disiram, jatuh lagi.
Wah, hampir semuanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam berlalu. Akhirnya dari 1000 pohon pinang itu tinggal tersisa 500 dari 4 jam. Kemudian turun lagi tinggal 200, turun lagi tinggal 100, turun lagi tinggal 10, turun lagi. Setelah 10 jam lomba itu berlangsung, tinggal 1 yang masih tersisa. Wah, akhirnya itu ada di pojok. Akhirnya semua mata binatang tertuju sama pohon pinang itu. Ternyata ada 1 yang masih berusaha. Ya. Ada yang tahu binatangnya apa? Ya, binatangnya tokek. Ya. Tokek ini manjat terus, panjat, jatuh, panjat, merosot, panjat, merosot, panjat, merosot. Dia tetap semangat, panjat, merosot, panjat, merosot, panjat, merosot. Dia tidak kenal lelah. Akhirnya banyak kan yang mencemooh mereka, banyak yang mencemooh tokek itu. Sudah, menyerah saja. Kamu tidak akan bisa mencapai puncaknya. Tokek itu nggak peduli. Tokek itu masih tetap terus berjuang untuk sampai puncak. Sampai puncak, sampai puncak, sampai puncak. Akhirnya ketika sampai mau di puncak, tetaplah turun lagi ya kan. Semua hewan, semua mencemooh. Intinya semua hewan mencemooh. Wah, semuanya hewan mencemooh dan tidak ada yang bisa, tidak ada yang mendukung tokek itu. Tapi tokek dengan santai, tidak memperdulikan ocehan semua binatang-binatang yang ada. Dia dengan santai tetap naik, pelan, 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 tapi pasti. Nah, di 11 jam berikutnya, di 11 jam, tepat di 11 jam, akhirnya tokek ini sampai di puncak. Wah, semua hewan yang ada di situ bersorak-sorak. Wah, tepuk tangan semuanya. Akhirnya tokek itu jadi bintang di hutan itu. Turun tokeknya, set, merosot. Sudah sampai bawah, biasa ada reporter, ya kan? Ada wartawan. Diliput sama wartawan. Ketika sama wartawannya bilang, "Bapak Tokek, Tuan Tokek," gitu kan? "Apa kiat-kiatnya hingga Anda bisa mencapai puncak dari pohon pinang ini? Hingga Anda memenangkan lomba ini?" Sang Tokek diam saja. Kemudian ditanya lagi, "Tuan Tokek, semangat apa yang bisa membuat Anda bisa mencapai puncak?" Tetap tokeknya itu diam saja. Wah, akhirnya karena diam terus, kameramennya bosan kali. Ya, akhirnya ditinggal. Kata ditinggal, akhirnya ngomong tuan tokeknya, "Mas, kesini mas," kata tuan tokek pada wartawan. "Saya nggak tahu apa yang diucapkan mereka, karena saya tidak mendengar." "Oh, begitu?" "Ya, karena saya tidak mendengar oceh-ocehan mereka, karena saya tuli, jadi tidak mendengar apa yang mereka katakan. Saya hanya berusaha semampu saya hanya berusaha sebisa saya hanya berusaha sekuat tenaga saya. Itu yang menjadi kunci utama saya bisa memenangkan lomba ini." Wah, akhirnya semua tepuk tangan. Wah, ya kan? Dipanggil sama Raja Hutan, "Tuan Tokek." Wah, Tuan Tokek kan laki-laki ya. Wah, kemudian disuruh sama Raja Hutan, pengawalnya, "Tolong carikan istri buat Tuan Tokek ini." Wah, langsung kan bergegas dicarikan istri. Kemudian Tuan Tokek, "Tenang saja, selama 2 tahun ini kehidupan dan tempat tinggal Tuan Tokek terjamin di hutan ini, karena kami akan sediakan." Wah, bersorak-sorak. Oke, ceritanya sampai situ aja kali ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita kali ini? 1. Jangan terlalu memperdulikan omongan jelek orang lain kepada kita jika kita ingin menjadi orang yang sukses. Oke, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati
teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.